lagi. Kita naikkan I exalt thee. I exalt oh Jesus. I exalt thee. 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 Oh Lord. Musik terus memainkan pujian ini. Bapak Ibu, saya berikan waktu sejenak merenungkan seberapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan. Oh, Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak oh Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu yang luar biasa ini. Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, Bapak. Kami membawa setiap penyembahan kami. Kami membuka hati kami, Tuhan. Kami mendengarkan apa yang ingin Engkau bicarakan bagi kami, Bapak. Pakai hamba-Mu ini, Bapak, yang masih jauh daripada apa yang Engkau harapkan, Bapak. Yang mau berbagi pada hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai hamba untuk berbicara bagi segenap kami yang ada di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Hari-hari ini bagi orang tua yang punya anak remaja, itu kalau cerita sedikit aja persoalan pasti langsung nyambung gitu kan. Wah, aku juga gini loh, aku juga gini. Tadi sebelum kesini saya sempat buka dulu salah satu rangkaian Dream House di Telukan, bekerja sama dengan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia di Telukan, itu mengadakan sosialisasi terkait perlindungan anak di sana bersama orang tua. Orang tua, wow, semua sepakat setuju bahwa persoalan hari-hari ini cukup berat. Terkait pengasuhan anak cukup berat. Dan hari ini saya mau bicara soal ini karena ini salah satu dasar di dalam anak bisa bertumbuh dengan baik.
kalau keluarga bertumbuh di dalam Kristus. Tantangan kita tahun hari-hari ini adalah tantangan digitalisasi. Dunia yang makin digital. Orang banyak yang pasti bilang kan, kita tutup aja lah ibadahnya. Karena orang lebih banyak milih online gitu kan. Bahkan satu hari bisa 5 kali ibadah. Pindah dari YouTube yang lain kalau khotbahnya kurang cocok, pindah ke YouTube yang lain lagi untuk cari khotbah yang cocok sesuai dengan jawaban kebutuhannya. Ada saat ini gitu kan. Zaman tantangannya ngeri. Bukan hanya buat pengasuhan tapi buat para penggembala juga tantangan zamannya juga luar biasa. Ketika biasanya mengembalakan orang-orang yang terlihat, sekarang lebih banyak mengembalakan orang-orang yang secara virtual. Hari-hari ini itu menjadi tantangan zaman dan kita nggak bisa pakai gaya orang tua dulu. Larang, stop. Anak nggak boleh main TikTok. Anak nggak boleh punya sosial media. Memang sih masih anak harusnya nggak boleh. Kalau aturannya Facebook itu berapa? 13 tahun ya Pak Sem ya? Facebook itu 13 tahun ada, pokoknya beragam, ada yang 13, 15, 16 seperti itu. Nah itu salah satu tantangan. Bahkan tantangan bagi keluarga juga. Bagaimana bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Tantangannya adalah salah satu digitalisasi. Orang tua katanya udah malas bawa Alkitab. Sekarang Alkitabnya pakai HP. Katanya biar tumbuh dengan Tuhan aku mau baca Alkitab. Pas lagi buka Alkitab di HP, notifikasi TikTok muncul. Akhirnya siapa tahu bagus sih ada jualan ini thrifting yang bagus nih. Akhirnya malah masuk. Rasido baca firman Tuhan. Nggak jadi waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Lagi asing nonton YouTube gitu kan. Scroll kan YouTube tuh nggak mungkin nggak ada iklan. Iklan slot, pasang slot gacor gitu kan. Nah itu tantangan. Tantangan gimana keluarga bisa bertumbuh di dalam Tuhan itu ada banyak sekali. Banyak banget. Kerikilnya banyak. Kalau bicara soal bertumbuh, pasti kita akan tahu, orang yang suka nanam tahu. Untuk pertumbuhan satu tumbuhan yang baik dia harus seperti apa. Pasti gak boleh ada benalu kan. Tanam yang numpang. Tapi zaman sekarang banyak ya yang jadi benalu kan di dalam hidup kita ya. Ya itu salah satu tantangan juga untuk bisa bertumbuh. Karena di dalam bertumbuh di tumbuhan itu juga ada benalu yang dia butuh tumpangan untuk dia bisa bertumbuh. Ya kita lihat hari ini kita baca di Filipi 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini menjadi ayat penuntun kita, di mana kita tahu bahwa Rasul Paulus sangat mengasihi di Filipi ya, dan melihat begitu luar biasa pertumbuhan jemaat di Filipi. Sampai dia begitu teringat sekali terkait pertumbuhan mereka dan bagaimana mereka mengambil bagian di dalam pelayanan sebagai murid-murid Kristus. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian merenungkan tentang bagaimana jemaat di Filipi bertumbuh. Bagaimana mereka bertumbuh dan bagaimana harusnya kita di dalam keluarga bertumbuh selayaknya jemaat-jemaat di Filipi. Keluarga itu sendiri kita bisa lihat bahwa keluarga
keluarga Kristen yang baik yaitu selaras dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Dan merupakan keluarga di mana setiap anggota memahami dan memenuhi peran yang telah diberikan oleh Allah. Keluarga bukanlah lembaga yang dirancang oleh manusia. Keluarga diciptakan oleh Allah supaya bermanfaat bagi manusia dan manusia telah diberi tanggung jawab atasnya. Jadi keluarga itu bukan manusia yang bentuk. Keluarga itu Allah yang bentuk. Ketika Tuhan menciptakan, Dia menciptakan apa? Adam dan Eve kan kalau bahasa Inggrisnya, bukan Adam dan Steve. Keluarga yang Alkitabiah itu adalah keluarga yang diciptakan Tuhan. Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Salah satu tantangan bertumbuh di dalam pertumbuhan iman di dalam keluarga hari ini adalah di luar sana banyak tantangan yang luar biasa. Keluarga Kristen yang selaras prinsipnya harus Alkitabiah. Gimana kita bisa prinsipnya Alkitabiah kalau bangun pagi juga kita enggak baca Alkitab kan? Dasar kita Alkitab. Keluarga, unit keluarga yang Alkitabiah. Unit keluarga yang Alkitabiah itu seperti ini. Yang paling saya beranggotakan satu pria, satu wanita, yang berarti istrinya dan anak mereka, baik yang dilahirkan maupun yang diadopsi. Jadi bagi yang mau punya anak dan gak punya anak pun juga sebenarnya gak masalah. Keluarga besar dapat melibatkan saudara kandung, saudara ipar, kakek, nenek, keponakan, sepupu, paman, bibi. Salah satu prinsip pokok dalam unit keluarga adalah komitmen yang ditetapkan Allah bagi setiap anggota keluarga untuk seumur hidup mereka. Sang suami dan istri bertanggung jawab untuk menjaga kesatuannya, bahkan di tengah norma kebudayaan yang tidak mendukung. Keluarga yang Alkitabiah, kalau mau cari pacar atau calon pasangan hidup itu harus. Karena apa? Setiap anggota keluarga untuk seumur hidup mereka. Seumur hidup. Keluarga ini Bapak Ibu, lihat baik-baik, pikirkan. Kadang keluarga kita sudah punya prinsip Alkitabiah yang baik, tapi tantangan zaman sekarang tahu apa? Tetangga, ya kan? Tetangga yang katanya, wush, tetangga yang zaman sekarang keren. Kalau zaman dulu rumahnya kan jauh-jauh tuh. Kalau sekarang kita ngomong sebelah aja orang denger gitu kan, dempet-dempet. Dan apa yang kita omong keluar diomongin oleh orang lain. Tantangannya besar banget untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai keluarga yang Alkitabiah tantangannya bukan cuma hanya dari kita sendiri soal hubungan kita dengan Tuhan, tapi banyak hal. Itu kalau orang yang niatnya julid, dia akan lihat bagian yang salah saja. Jangan mendengarkan apa yang orang omong. Tunduk pada apa yang sudah dikatakan Tuhan. Tuhan memanggil kita. Kita adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang sudah taruh mau punya anak, mau tidak punya anak, mau kerja atau mau jadi ibu rumah tangga. Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang tetapkan. Tetangga mau omong itu biarlah menjadi omongan tetangga. Tapi kalau tetangga kita juga adalah anak Tuhan, otomatis kita akan punya banyak orang-orang yang saling mendukung. Bapak Ibu yang di sini yang satu keluar yang mungkin tinggalnya satu area gitu kan, ya jangan malah saling omong-omongan gitu kan, jangan malah wah si ini si itu gitu, tapi malah bisa saling menopang. Oke? Bertumbuh dalam keluarga banyak orang mulai sesuatu dengan baik. Di dalam Tuhan memulai keluarga itu pasti kita mau memulai dengan sesuatu yang baik. Dan orang ketika menikah mereka juga udah oke, siap kita akan melangkah dengan sungguh-sungguh dan kita akan masuk ke dalam pernikahan. Nah, tetapi di tengah jalan kadang tuh ada pasti yang namanya masalah, tersendat sampai pada akhirnya ya ada yang memilih untuk break. Ya, demikian juga banyak orang Kristen mulai imannya dengan kadang tuh wise, semangat berkobar-kobar, tapi di tengah jalan ketika tantangan menerpa mulai mikir. Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam keluarga baru menikah, baru berjalan, rekan-rekan ketika pacaran juga semangat, oh pokoknya aku sama dia ini sampai nikah deh. Ketika ada tantangan sedikit, kira-kira gimana?
Ada nggak kata-kata yang muncul? Ada nggak kata-kata yang merasa bahwa aduh kayaknya aku salah pilih deh. Aku mau give up aja ya. Ketika datang tantangan, kata orang, wah kalau lihat kan teman-teman pas orang baru menikah, wah story-nya keren banget gitu kan, luar biasa. Terus ada yang ngomong bilang, nanti kalau tiba-tiba gas habis, listrik udah bunyi titit-titit, baru mulai bingung gitu kan. Udah pernah kayak gitu enggak? Pas ada tantangan, kadang mulai, bener gak sih Tuhan? Pernah gak? Bapak Ibu sekalian, pernah gak? Pas lagi jalan dalam pernikahan udah jauh banget, terus ngerasa bahwa, aduh, bener dia gak sih sebenarnya? Atau aku terburu-buru? Kalau kita fokus kepada satu hal yang menghambat pertumbuhan, pasti kita akan sulit bertumbuh. Lebih baik tidak memulai sesuatu bila kemudian tidak ada kesungguhan untuk menuntaskan. Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus kan tadi saya ambil contohnya Rasul Paulus. Daripada menikah tetaplah seperti yang Tuhan sudah sediakan. Dan dia memilih untuk fokus pada pelayanan Tuhan. Dia tidak mau ambil bagian itu. Nah ini makanya saya mau ajak teman-teman, pikirkan. Kalau yang belum, pikir masak-masak. Karena tahu nggak, dasar dari anak-anak mahasiswa, anak-anak yang sekarang ini, itu kan tumbuh dari keluarga. Keluarga yang seperti apa? Yang bikin Dream House harus mendampingi anak-anak di sana adalah keluarga-keluarga yang nggak siap punya keluarga, sehingga harus ada yang mendampingi. Nah kalau rekan-rekan yang setiap hari sudah disampaikan bahwa harus bersandar pada Tuhan, berserah pada Tuhan, jadi contoh mendidik anaknya, tapi ambil bagian dan di bagian ini ada tantangan. Sudahlah, capek, berhenti aja. Bapak Ibu, pikir matang-matang. Karena membangun keluarga itu adalah dasar dari generasi muda kita. Anak mau keluar dari mana kalau nggak ada keluarga? Kalau semua orang hidup di dalam Tuhan, yang pasti anak itu lahir di dalam pernikahan kudus. Anak itu harusnya lahir dari dalam pernikahan kudus. Tapi katanya susah ya Pak, daripada sinamot mahal mending. Konsekuensi ketika kita mau masuk ke jenjang itu, kita harus pikir bagaimana kita membangun pertumbuhan di dalam keluarga. Kalau tadi saya bilang, Bapak Ibu kalau yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, sebelum bertumbuh perlu dipikir-pikir dulu di dalam keluarga. Apakah memang kita siap masuk karena di dalam keluarga itu jenjangnya cukup banyak. Bukan hanya soal kita, bukan hanya soal diri saya, tapi diri istri saya, diri anak saya, diri keluarga dari istri saya, keluarga dari saya. Itu semua menjadi satu bagian di dalam keluarga. Karena Tuhan bilang satu orang benar akan menjadi terang bagi satu keluarga. Begitu penting sekali ini yang harus kita pikirkan. Sehingga pertumbuhan keluarga Kristen itu menjadi sesuatu yang harus dikerjakan hari ini. Anak terlindungi, Indonesia maju. Keluarga bertumbuh di dalam Tuhan, Indonesia maju, anaknya akan terlindungi. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, anak-anak kita pasti akan terlindungi. Dan yang pasti bangsa kita juga akan maju. Amin. Yang belum berkeluarga kan punya keluarga juga kan? Punya orang tua, punya bapak, punya ibu. Nah bagaimana dari kita mengambil bagian? Kiat menjadi keluarga yang bertumbuh. Nah, ada 3, kabarkan kasih Allah kepada sesama. Dan inilah doaku, semua kasihmu makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kabarkan kasih Allah kepada sesama ini, kita harus apa? Mulai dari mana? Kita melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Caranya apa? Kalau untuk bisa mencapai itu? Caranya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Baca firman
Tuhan. Hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik, bagaimana kita mau mempromosikan hubungan yang baik itu kepada orang lain? Bagaimana kita mau memberitakan kasih kepada sesama, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang paling utama punya keluarga bertumbuh di dalam Tuhan adalah anggota-anggota di dalam keluarga itu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bertumbuh di dalam pengertian, bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran Kristus. Ketika kita punya fokus satu kepada apa yang mau kita pelajari, itu pun kita lakukan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kak Sebulon, salah satu pencipta lagu kan, lagu-lagu yang diciptakan itu pasti akan, lagu-lagu rohani akan berkualitas kalau apa? Kalau datang dari hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan dari situ membawa orang-orang bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga yang pas dengar lagu-lagunya Kak Sebulon akan diberkati, akan merasakan ada Kristus di dalam hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling pertama kiatnya adalah supaya kita bisa kabarkan kasih Allah kepada sesama adalah kita harus bertumbuh dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dari situ pertumbuhan sebagai keluarga Kristus mulai terlihat. Ada cabangnya, mulai ada bunga kecilnya dari keluarga kita. Kita membawa orang-orang. Kayak Mahatma Gandhi bilang. Mahatma Gandhi itu salah satu yang sangat mengasihi Yesus ya. Dia sangat, kiblatnya dia belajar dari Yesus. Tapi ketika dia lihat orang-orang Kristen zaman itu di India, dia gak mau jadi Kristen. Karena orang-orang itu tidak bertumbuh seperti Kristus. Jadi kita yang ada di tengah dunia ini, yang kalau orang Jawa bilang urip mung mampir ngombe, kita mau jadi apa kalau cuman mampir aja? Kan Pak Semi selalu bilang, this world is not my home. Kita tuh cuman datang lewat aja. Tapi dunia kita tempat rumah kita bukan di sini. Kita mau jadi apa? Kita mau jadi sesuatu atau kita mau hanya lewat aja. Yang kedua, kenali firman secara mendalam oleh pertolongan Roh Kudus. Karena kalau dengan kita hubungan dengan Tuhan, semakin membuat kita semakin dalam di dalam firman Tuhan, kita akan berbagi kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Hal ini bisa kita lakukan setiap hari. Kita lakukan setiap hari, mendengarkan firman Tuhan, berbagi firman Tuhan. Ini yang kedua, kenali firman secara mendalam. Cara kenali masih sama. Sebenarnya kunci paling utama itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Berarti ketika kita mau mengenali firman Tuhan lebih mendalam, kita harus punya apa? Waktu yang kita bagi secara khusus buat Tuhan. Pak Semi kan selalu katakan di Dream House, hari Minggu gak boleh ada kegiatan. Mau ada kegiatan pun yang Kristen gak boleh ninggalin ibadah. Itu prinsip. Itu prinsip yang utama. Karena apa? Kita harus tentukan waktu kita dengan Tuhan. Waktu kita dengan Tuhan sehingga pengenalan kita memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, hiduplah serasi dengan sifat kudus Allah dalam keseharian. Pertumbuhan sejati tidak bisa lepas dari kekudusan. Hakikat pertumbuhan iman adalah bertumbuh di dalam Dia dan serupa dengan Dia. Bapak Ibu, serupa dengan Dia, hidup kudus. Tumbuh di dalam kasih dan dalam kebenaran berarti tumbuh dalam pengenalan akan Allah. Semakin akrab hubungan orang dengan Allah, semakin orang itu akan diubah oleh pancaran kemuliaannya dan menjadi sekudus dan semulia Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya gak usah panjang lebar dan panjang-panjang sebenarnya. Karena satu, keluarga yang bertumbuh itu adalah dia yang punya waktu bersama Kristus. Keluarga yang punya mesbah keluarga bersama Kristus. Keluarga yang mengambil apapun yang dilakukan bersama dengan Kristus.
Keluarga yang imannya bertumbuh ya yang aktif mengasihi, menggali firman penuh gairah, mencintai Allah di dalam tindakan kudus. Roma 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Keluarga yang bertumbuh yaitu seperti di dalam Titus 5 ayat 6 dan 5 dan 6 berkata, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita semua harus datang kepada Kristus karena kita semua bukan datang dari kebaikan kita. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam firman, pengenalan akan firman Tuhan, mari kita semua datang kepada Kristus. Terakhir, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih dan persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Keluarga, mari hendaklah kita satu hati. Keluarga bukan hanya sekedar keluarga yang dibangun, tapi keluarga di dalam Saint Jogja juga itu adalah keluarga kita. Kita bertumbuh bersama-sama. Salah satu bagian yang harus dilakukan tadi dikatakan kasih waktu. Hari Minggu kasih waktu untuk bersekutu bersama-sama. Jangan sampai hari Minggu tidak bersekutu bersama keluarga-keluarganya. Karena hubungan dengan Tuhan itu bisa dilakukan kapan aja. Bisa dilakukan saat main teater, bisa dilakukan saat pendalaman materi, bisa dilakukan dimanapun. Tapi bersekutu bersama keluarga untuk saling bertumbuh dan saling menguatkan, itu bisa dilakukan di hari Minggu, di saat ini. Sehingga kita bisa menjadi apa? Kita bisa bersatu di dalam kasih, kita punya satu jiwa, kita punya satu tujuan. Dan ketika keluarga-keluarga di dalam Saint Jogja bertumbuh, otomatis Saint Jogja akan bertumbuh. Dari saya seperti itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah hamba bagikan. Biarlah ini semua daripada yang Tuhan mau sampaikan. Biarlah menjadi pencerahan bagi kami. Biarlah kami menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah kami boleh mengambil bagian di dalam waktu yang baik untuk bersama-sama dengan Engkau Bapa. Dan kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau.